rasa jijik kepada dia. Maka wattaqullah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan rasani, jangan ghibah, jangan mencari-cari aib orang lain. Apalagi saudara kita sendiri. Dan bagaimana kalau kita ini sudah berlangsung, sudah sering mencaci maki, mencemooh, memfitnah, menggibah dan sebagainya, bertobatlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Kita bicara tentang wala yaktab ba'dukum ba'dha, menggibah. Hari ini kita akan bicara tentang satu surat yang namanya Humayyah, Lumazah, dan balasannya Khutamah. Ini penting, Pak. Humayyah, Lumazah, itu balasannya Khutamah. Tiga hal ini itu sama-sama merontokkan hati. Kalau Anda dicaci maki, difitnah, Ustaz Hariri, kalau sampai difitnah, dicaci maki, sakit ya? Sakit ya? Dina sakit ya? Sakit. Sakitnya di mana, Pak? Sakitnya di sini, Pak. Sakitnya itu di sini, di hati kita. Humayyah, Lumazah, dan balasannya Khutamah itu sama-sama kaitannya dengan hati. Artinya apa? Kalau Anda melakukan Humayyah, Lumazah, balasannya hati Anda akan diremuk oleh Allah. Khutam itu artinya gini, menginjak. Khutam itu menginjak daun yang kering, misalnya daun kering, kita injak, maksudnya dia keras gitu. Kita menyakiti orang lain, hati orang lain masih sakit, dan Allah akan ngekek hati kita di neraka Khutamah. Imam Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Qabar Mafatihul Ghaib, beliau itu bertanya, seharusnya yang nama Humayyah itu balasannya yang lain, Lumazah itu balasannya yang lain. Tapi kenapa Humayyah, Lumazah itu balasannya cuma satu toh? Kan aneh. Yaitu Khutamah. Seharusnya kan dua. Humayyah, Lumazah itu balasannya dua, tapi kok satu? Kenapa? Karena kita tidak tahu apa itu Khutamah. Kalau seandainya kita tahu, kita tidak akan pernah yang namanya melukai hati orang lain. Makanya Allah mengatakan, wa ma adraka mal Khutamah. Tahukah Anda apa itu Khutamah? Oh, luar biasa. Hari ini kita bahas tentang sakit di sini. Oke? Sebelum kita melangkah, tolong di antara kita kasih hadiah satu. Siap. Siapa yang hafal surat Humazah? Terus orang terusannya ogah, banyak kok apa? Terus apa kira-kira kandungan? Enggak usah artinya kandungan di dalamnya. Ya monggo masuk. Surat Humayyah dia lantunkan, ya dibaca. Lalu apa kandungan isi di dalamnya? Karena apa, Pak? Karena selama ini kita hanya hafal, tidak tahu mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita bisa mengerti Al-Qur'anul Karim? Bagaimana kita bisa interaksi dengan Al-Qur'anul Karim? Bagaimana kita bisa mencintai Al-Qur'anul Karim kalau kita tidak pernah nama isi Al-Qur'an? Oh, bahaya, Pak. Kalau kemarin kita bicara tentang apa? As-samas, ya, as-samas apa kemarin? Hati kita harus menjadi samas dan orang lain harus menjadi komar. Komar itu tidak bisa bersih sinar. Butuh yang nama samas, butuh yang nama matahari, dan kita harus menjadi soleh, dan soleh akan bisa menyinari komar-komar yang ada. Kalau Anda menjadi suami yang soleh, maka Anda, istri Anda, anak Anda dan sebagainya harus menjadi komar Anda. Kalau Anda menjadi amir, jamaah Anda harus menjadi komar-komar Anda dan bisa disenangi oleh Anda, disenangi oleh Anda. Kemarin as-samas. Sekarang kita melangkah pada Tadabbur Al-Quran Al-Humayyah. Tolong, ayo. Siapa yang hafal Humayyah? Hafalnya hafal. Tapi kira-kira baik. Apa makna kandungannya di dalamnya? Makna kandungan di dalamnya itu penting, Pak. Kita kecil-kecil aja, surat kecil-kecil hafal dan paham. Ayo. Masa ada? Loro, wes. Loro. Kamu, ini loro siji. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada
innaha la yumbatanna hutama wa ma adraka ma hutama narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqaddah fi amadin muqaddah. Kira-kira kan. Al-humasah itu yaitu allati Ora usah pokoknya kandungan aja lah, KPP saja. Kira-kira isinya apa gitu. orang yang mengumpulkan harta dan menganggap bahwa hartanya itu akan mengekalkannya itu dimaksudkan di hutama itu. Kurang Ikut. tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah. Dari mesin mana nih? Aku ramah aja sini. Mangkat. Alhamdulillah. Kita bicara lumayan bukan bicara tentang harta, ya. Ingat itu, ayo. Coba kira-kira intinya apa? Nah, satu. Udah ngocong lo. Ngasuh tak tunjuk, saya ngasuh rak. Ancaman bagi seseorang yang mencela orang lain. Terus? Terus apa ya? Dor. Terus ayo harus belajar. Kita tuh sering baca apal Pak, tapi maknanya mudeng, makanya kurang memahami kita. Yuk kita tadabburi Al-Qur'an, ya. Kita harus pelan-pelan mentadabburi Al-Qur'an. Ayo. Ancaman bagi seseorang yang mencela orang lain. Betul, terus Seseorang yang hanya mengumpulkan hartanya tidak dinafkahkan ke jalan Allah. Terus. Yang kutumanya kok? Utama itu adalah api yang menyalakan yang sampai naik ke ulu hati. Takbir. Masya Allah. Promosi. Paman tulis dia. Paman tulis itu. Paman tulis. Gede banget. Ih, salah hari riwayat. Jadi kita pelan-pelan kalau Pak kita taklim, kita harus belajar Al-Quran Karim. Meskipun ayat sekedar apa kecil-kecil kita harus paham. Sebab kita hanya sekedar menghafal saja, kita tidak tahu makna daripada kandungan tersebut. Sehingga ketika kita itu membaca itu merasa nyentuh banget. Itu ayat ini powerful sekali. Ini berhubung PPT-nya ini nggak fungsi. PPT PowerPoint ya, PowerPoint-nya nggak fungsi sekarang ini hanya PPM, PowerPoint manual. Nah, insya Allah minggu depan itu dari Miftahul Jannah akan memberi pelajaran pada Amir-Amir ya. Silakan, tidak hanya di Al-Baqarah nanti. Silakan Amir-Amir yang mau belajar PPT ya, PPT itu silakan belajar di sini besok minggu baca asar di sini. Ya, PPT apa tahu PPT? Kamu deh. Besok apa ya? PPT berdakwah lewat media PowerPoint. Anda akan didik menjadi seorang mubalik yang serba bisa, tidak hanya ngomong tapi bisa PPT, gitu loh. Jadi pada saat dakwah itu ada komputer tersambung dengan layar proyektor itu namanya PPT, ya. Itu gampang. Anda nggak usah ceramah itu tidak ada ngapalin, seorang misalnya enak, gitu loh. Nang ini kan ngapalin. Apa? Bingung sama jeruk gua ini. Tapi nak PPT ini enggak, Berarti PPT pura-pura tahu lah. pura-pura tahu. Tapi enak gitu loh, enak. Pakai gambar macam-macam dan sebagainya. Sering yang saya tugas itu kalau saya ceramah di yang santai tugas itu Ustaz Anam, suruh tolong buatkan. Udah, tolong nanti Akime seperti itu, Abar Akime, tolong buat ini tinggal nerangkan enak gitu loh. Ya, PPT ini sekarang PPT manual. Ini tulisannya Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah ya. Sekarang kita mulai langsung saja. Ayat ini turun sebagaimana para mufassirin itu mengatakan bahwasanya orang-orang seperti
Akhlas bin Suraid, ya, kemudian Walid bin Mughirah atau Al-As bin Walid, ya. Itu orangnya senang mencaci maki, mencaci mengumpat, ya, terutama kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah dikatakan majnun, gila Muhammad, ya, dikatakan dukun, kahin, brengsek dan sebagainya lah. Itu namanya seperti Akhlas bin Suraid ngomongnya seperti itu. Sering diumpat, Rasulullah sering diumpat gitu loh. Dengan ayat ini itu sebagai penghibur Rasulullah. Dan Allah mengatakan, tenang aja Muhammad, tenang. Wailun. Tahu wailun? Celaka mencit mereka. Ya, tenang aja, tenang aja. Anda diumpat, dicaci maki, tenang Muhammad. Mereka wailun. Udah. Yuk kita bicara. Ini luar biasa. Surat ini powerful, ya. Wailun. Ya, wailun itu menurut Imam Asy-Syaukani mengumpulkan dari beberapa ahli bahasa. Wailun itu dari kata wail, tanpa lun, tanpa lam, ya. Wail itu punya makna li ta'assuf dan lil hasra. Ini pengetahuan saya ya. Dia paham semuanya. Li ta'assuf itu untuk mengatakan, untuk menyatakan sesuatu kemarahan, kecewaan yang sangat dalam karena dirinya tidak ada suatu kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan sama sekali. Contoh, kita sebagai orang tua kan, yang punya anak ada kan? Ya, kita punya anak, dikandani dablek, kon sholat angel, kon ngaji angel, supaya Facebookan dok. Ngaji mau, sholat mau, dua blek, kita akan ngacam dia. Oh, celaka kamu. Bondes kamu, misalnya gitu kan. Gue lang genah kamu, gitu kan. Kira-kira kalau begitu kan sakit nggak serang anak? Anaknya ngasih omongan sakit gitu kan. Sakit kan? Nyentuh hati nggak? Ini dari bahasa ahli ta'asuf. Kemudian yang kedua, alil hasrah. Alil hasrah itu untuk menyatakan kesedihan karena apa? Karena tidak bisa diulang kembali, karena tidak bisa diperbarui lagi. Contoh sampai ini di Korea tidak pernah yang namanya ngirimi orang tua, gablek sama orang tua itu dilecehkan sampai melecehkan orang tua, nggak pernah disongoni dari Korea, dijarke dan sebagainya. Suatu saat Pak, orang tua meninggal dunia, sampai gitu nggak? Bisa diperbarui tidak? Kira-kira, nah itu masih bisa diperbarui, Kira-kira di mana kita tidak bisa memperbarui? Di mana? Di akhirat. Di dunia bisa diperbarui, tapi di akhirat tidak bisa diperbarui. Sekarang saya tanya, kalau Anda dikatakan wailun, celaka kamu, celaka, sakit gak? Sekarang saya tanya pada kalian, yang mengatakan celaka di surat Al-Humayyah itu siapa? Allah. Ini perhatian, Allah yang katakan celaka, bukan orang lain. Allah, ini serius gitu. Paham ya? Paham. Maksudnya, yang mengatakan wailun itu Allah, bukan siapa-siapa, bukan Muhammad, Allah. Celaka kamu. Siapa yang dicelakakan oleh Allah itu? Ternyata dua orang punya sifat dua orang ini, yaitu lumaza, nanti balasannya hutoma. Mantap. Humaya, banyak para penafsir ya yang memberikan suatu pengertian. Tapi yang jelas kita ngambil tafsir terhebat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas yang mempunyai legalitas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya humazah itu al-maktab. Jadi istilahnya apa? Mencela orang lain, ya, menggibah orang lain, yang mana menggibah itu orangnya ada atau tidak ada? Menggibah itu orangnya ada tidak ada? Tidak ada. Gibah itu goib. Goib itu tidak ada orangnya. Kita menggibah orang lain, menyakiti hati orang lain dan orang lain tidak ada. Itu namanya gibah. Ngerasani. Ngerasani. Terus kalau ngerasani bener cocok gitu ya. Tapi ngerasani enggak? Ngerasani. Hah? Koruptor, dia pezina, dia maling, dia memang tangannya sengkle dan sebagainya, kita ngerasani, tapi cocok gitu loh. Ngerasani nggak? Pas. Ngerasani nggak? Ngerasani. Masa aja bener? Dan nggak cocok apa?
apa namanya? Dusta. Ini luar biasa ini pintar-pintar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersama dengan sahabatnya dan sahabatnya itu pada saat itu Rasulullah bertanya pada sahabat, "Atat rumah ghibah, apa tahukah kalian apa itu namanya ghibah? Tahukah kalian itu apa ghibah?" Maka para sahabat bertanya, Allah menjawab, "Lillahi wa rasuli alam." Allah dan Rasulnya yang paham, yang maha tahu, gitu kan. Akhirnya Rasulullah menjawab, yang nama ghibah itu dzikraka akhaka bima yakrahu. Sesuatu ya, kamu Anda ini mengungkapkan sesuatu dan sesuatu itu tidak disukai saudara Anda. Itu namanya ghibah. Ngerasani sesuatu, Anda menyebutkan sesuatu dan sesuatu tidak Anda, sesuatu itu saudara Anda nggak suka gitu. Dzikraka akhaka bima yakrahu. Anda menyebutkan sesuatu dan saudara Anda tidak senang, itu namanya ghibah. Terus para sahabat bertanya, terus afarata ingkana fi ati ma'akul, kalau itu cocok gimana Rasulullah? Aku ghibah tapi cocok gitu loh, pas gitu loh. Orang kenal pas gitu loh. Maka Rasul menjawab, ingkana faqat ingkana fi ma takul ihtabtahu. Kalau itu pas, maka sesungguhnya Anda sudah berbuat ghibah. Rumus kita kan nggak gitu kan? Selama ini loh, aku ngerasain pas berarti nggak ngerasain, keliru sampean. Kan orang gitu kan? Ada. Nah kalau nggak pas gimana? Wa ilam yakun fihi ma takul bahatta. Kalau memang itu nggak pas, nggak cocok, itu namanya fitnah. Bukan ghibah, bukan fitnah justru. Paham ya? Itu namanya humazah. Humaya itu jadi ghibah yang tidak ada orangnya. Paham ya? Yang kedua, lumazah. Lumazah itu al-iyab. Al-iyab itu adalah mengungkap aib orang lain di depannya, baik qauliyah, fi'liyah maupun isyarah. Sampai menghina orang lain, ya. Baik secara qauliyah, omongan ataupun fi'liyah. Goblok kamu, sipal kamu, itu termasuk lumazah. Ya, lumazah, ya. Kenapa? Kira-kira sampean disipalnya sakit enggak? Sakit. Pokoknya yang menyentuh hati sakit itu di sini. Oh, itu dikatakan lumazah. Paham ya? Atau isyarah di dalam media sosial, meme tahu? Komik meme. Pokoknya sering menghina dengan isyarah. Itu namanya lumazah. Wah, hati-hati Pak. Kalau sampai diginikan nggak kalau ada masalah, tapi kalau Anda sakit, oh berarti Anda lumazah. Paham? Pokoknya yang menyentuh hati. Itu namanya lumazah. Jadi baik humanya atau lumazah itu suatu koribul makna, mendekati yang intinya merusak hati, mematahkan hati, menyakitkan hati. Paham ya? Nah, sekarang orang yang melakukan humazah, lumazah, sing ngrasani baik di depan atau di belakang, itu kira-kira faktornya apa? Ya, faktornya apa? Benci. Yang lain? Iri. Terus yang lain? Sakit hati. Hah? Sakit hati. Apa? Sakit hati. Sakit hati yang lain. Orang sakit apa? Berarti orang bener. Ayo. Tidak suka terus. Buruk. Hah? Jawabannya amalan. Iki jempol. Oh ya. Ya Allah, itu pasti kalau mengatakan. Itu faktornya adalah kadang-kadang Pak, pembantu itu loh, ya. Yang kena lumayan itu biasanya sensitif. Orang yang tidak punya harta benda itu biasanya sensitif. Pembantunya nangis di kamar. Dia bilang, Mbak kenapa kok nangis tuh? Bapak menyakitkan hati. Loh, Bapak takut. Loh, omongan kan biasa, omongan itu kan biasa gitu kan. Tapi omongan menyakitkan hati. Betul maksud gak? Jadi yang bisa melakukan lumayan. Loh, kan kekuasaan. Mas Taslim ini gubernur Imre misalnya. Di sini ada Aseng. Tahu Aseng ya? Tahu. Terus mau Aseng kan duit akeh. Kira-kira tunduk gak? Tunduk Pak. Sampai punya kekuasaan kalah, ternyata punya uang enggak. Ini ada nalo loto dan sebagainya. Ayo dilegalisasikan. Ya tak sebok.
Ya, aseng. Ternyata humaya faktornya adalah jama'a ma law wa'adada, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sekarang dalam rumah tangga, seorang suami dan istri yang sering melakukan humaya siapa? Istri. Hah? Istri. Kalau ada istri pasti ngomong suami pasti ngomong tergantung. Kalau yang kerja itu suami, yang sering melakukan humaya adalah Suami. Ingat, orang seperti di Hong Kong yang kerja adalah sang istri. Suaminya nganggur di rumah, yang sering melakukan humaya siapa? Istri. Kamu kok modal kolot tok? Sakit nggak seperti itu? Sakit semua. Ternyata orang yang melakukan humaya adalah orang yang jama'a ma law wa'adada wa biasa Allah. Seorang karyawan dengan seorang bos dengan karyawan sampai disipal-sipal di sakit ya? Sakit Pak, meskipun sampai bahasa Korea orang mudeng, tapi jika itu sipal itu enak. Sakit Pak, meskipun pinter-pinter, wes ditenanan kerja tenanan, disipal-sipal sakit ya? Sakit. Oh, bisa lain kali kalau ada sipal gitu, lumayan wailun lu. Ya udah bang, wailun. Celaka lu. Anda sudah melakukan humaza. Betul nggak? Terbukti nggak? Luar biasa Allah. Dan anehnya, kita hidup di dunia itu sebenarnya itu memulai harta kok. Ya, memulai harta. Coba dari SD sampai SMA perguruan tinggi S1, S2, S3, S3 dan sebagainya. Ya, tujuannya apa? Duit, gerak, ayo. Duit. Sampai dari mulai SD sampai ke Korea. Apa? Duit. Semua duit. Tapi kalau Anda itu jama'a ma law wa'adada, hitung-hitung duit, kumpul harta dan duit, tidak untuk menuju ke akhirat, oh Anda termasuk nanti faktornya sampai bisa rumahnya. Banyak di antara kita, mungkin semoga aja ada di sini, ya, tempat yang lain, gara-gara punya uang, ngomongnya orang benar, api, ya kan, sering mencecak orang lain, sering menghina orang lain, kenapa? Karena merasa power. Ojo nganti lulusan Mitra Bumita, ya, nanti pulang sampai dari Korea karena bisnisnya, karena uangnya banyak, lalu dia mengatakan pada orang lain, lu gembel lu, aku senang kaya, sakit Pak. Kalau Anda sakit diancam oleh Allah, wailun nanti kamu. Ya, paham ya? Dan anehnya Pak saudaraku, banyak sedikit. Banyak. Malan jarnya gitu, bukan jamaah malan, keliru gitu. Kowe yang keliru. Allah yang pahami artinya apa? Meskipun Anda menemu harta, menghitung Anda harta di dunia ini, oh itu hanya sebagian kecil kata Allah, kecil. Jadi sekaya apapun Anda, sekaya hebat apapun Anda, sama-sama orang yang tidak punya, itu sama kok. Contoh, sampai punya mobil, cuma mobilnya 100 ya, mobil 100, orang kaya. Sampai punya mobil si jidok, ya. Kira-kira wong sugih mau numpai mobil 100 sepertinya satu hari. Ya mungkin kalau si jidok turu loh kan dari kamar 100 ya, turun boleh dong di kamar si jidok, betul? Kecil. Dan yang kedua, Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya bagi Allah, kecil. Lau kana dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalau sekiranya dunia itu di sisi Allah itu seharga sayap nyamuk. Artinya sayap nyamuk tahu kan? Kalau dunia itu seharga sayap nyamuk, masa kok kafirun minha sarbatamma. Allah akan haramkan dia untuk minum meskipun cuma seteguk udah. Artinya apa? Dunia itu tidak ada harganya bagi Allah, kecil, tidak ada harganya. Karena apa? Ingat saudaraku, sekarang nyamuk itu sampai orang dodolan nyamuk nggak? Sayap nyamuk di Korea di mana ada nggak? Sayap nyamuk digoreng hancur ya? Tidak ada harganya Pak, tidak ada harganya. Karena Allah punya rahmat itu 100, yang 99 disimpan di akhirat nanti, di akhirat nanti. Yang 1 diturunkan ke dunia untuk kita semua, tidak hanya kimbe, sa alam dunia, termut, macam-macam.
termasuk binatang, tumbuhan dan sebagainya. Satu rahmat diturunkan untuk semua orang, semua makhluk Allah. 99 masih di akhirat. Artinya apa? Artinya Allah yang menunjukkan pada kita, dunia itu nggak ada apa-apanya. Kalau Anda mengejar akhirat, dunia akan ikut lah. Tapi kalau Anda mengejar dunia, akhirat tidak ikut. Coba kita lihat. Kalau Anda bisa beli mobil Mercy lah. Mercy terbaru apa? Anda bisa beli Mercy, itu pasti Anda bisa beli Hyundai tahun 2006, bisa? Bisa Pak, kecil, ya. Tapi kalau Anda hanya bisa membeli Hyundai 2006, mampukah Anda bisa membeli Mercy? Oh, tidak bisa Pak, betul? Oke kan seperti itu. Jadi kalau Anda mengejar akhirat, dunia ikut. Tapi kalau Anda mengejar dunia, akhirat ikut. Contoh gini aja lah. Allah memberikan kabar kepada kita bahwa akhirat itu lebih hebat, lebih segalanya. Kita sering ada hadis Nabi, rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat 2 rakaat fajar sebelum subuh, qobliyah subuh. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Coba bayangkan. Artinya apa? Dunia tidak ada apa-apanya, Pak. Maka dari itu, ketika Anda punya teman yang beli iPhone 7 yang terbaru misalnya, Anda baru saya sholat subuh. Oh kecil, Anda kecil. Masya Allah. Aku dua sak dunia seisinya, Anda cuma iPhone kecil. Betul? Kalau Anda pulang ke Indonesia, ya misalnya ada tetangga Anda beli Mercy yang apa-apa. Oh sorry dah, aku sholat subuh sebelum subuh 2 rakaat kecil, cuma Mercy kecil. Aku dunia seisinya. Itu baru sekali. Kalau seumur hidup gede suge Pak. Kenapa kita hitung seperti itu? Kenapa? Di sana Pak, di sana nanti 99 rahmat Allah dikasihkan sana gitu loh. Paham nggak? Di sini kecil. Mercy itu satu rahmat Allah. Dari dibagi beberapa orang. iPhone 7 itu mercy Allah. 99 itu adalah apa? Yang kita miliki ketika kita mengejar akhirat, dunia akan ikut gitu loh. Contoh gini aja. Mambana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ikhlas kepada Allah, kama fasi aksosi qata'il asghar. Walaupun selobang tempat burung itu bertelur. Sami ini. Jadi berarti bangun masjid itu bang cuma 10 ribuan misalnya. Ya. Kecil ya, tak lubang tempat burung bertelur sami ini ya. Anggap aja kayak nyumbang masjid ya 10 ribuan itu aja lah, kecil. Ya, nggak cita-cita 10 ribuan itu. Itu pun Allah akan perhatikan, akan perhitungkan. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Yakin tidak? Tergantung kita yakin tidak gitu kan? Betul kan? Artinya apa? Dunia itu kecil Pak. Dunia itu kecil. Kalau sama ngejar akhirat, dunia akan ikut. Saya tanya pada kalian, kalau Anda dibangun rumah di surga, itu kira-kira orangnya itu di surga apa di neraka? Surga. Hah? Kalau Allah bangunkan rumah di surga, itu kira-kira sampai si bangun itu di neraka atau di surga? Surga. Ya di surga, orang mungkin di neraka, tidak ada kontrakan di sana, tidak ada. Maka dari itu otomatis kita masuk surga, bakal kita bangun masjid masuk surga. Karena kita punya rumah di surga, tidak mungkin kita punya di rumah di surga, kita disiksa neraka, tidak mungkin Allah seperti itu, tidak mungkin. Masalah? Paham ya? Itulah artinya jama'a malau wa'addada. Jadi orang yang melakukan humajah dan lumajah itu faktornya apa? Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung. Dan anehnya saudara, ketika orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung itu angannya apa? Ingin terus menerus, ingin kekal abadi selama-lamanya. Betul nggak? Lo kita pengen di Korea terus, kacau. Ya tuh, balik lo mau, bojone ngomong mas pulang, kose enak gitu, kira enak masya Allah. Kadang-kadang kita juga mau bersyukur Pak, kita kalah dengan yang namanya siapa? Pedagang osongan yang di Indonesia itu mesti mie tek-tek, mie ayam, itu cuma penghasilan per hari Pak.
Onone sakmene diterima, enggak ana ya wis golek neh gitu loh. Itu bersyukur, lebih banyak bersyukur Pak setiap hari dapat rezeki. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Meskipun dikasih 100.000. Sementara kita saudaraku 1 bulan lamanya tidak pernah bersyukur menerima gajian loh. Wes bar, alhamdulillah aja nggak pernah. Aku. Itu orang benar. Ya, kita seakan-akan tuh dunia itu bisa dibeli dengan uang semuanya. Meskipun orang yang kecil itu seharusnya bersyukur. Kita lebih banyak bersyukur daripada mereka yang tiap hari itu dapat gaji dari Allah. Alhamdulillah nggak seperti dia. Aku alhamdulillah ya Allah per bulan dapat jatah. Alhamdulillah seharusnya alhamdulillah. Dia mengira seperti itu. Kata Allah, kala no. Kala enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tapi Allah mengatakan pakai pasti. Lalu nafil khutam Allah. Pasti Anda akan dilempar ke Hutoma. Neraka Hutoma. Jadi orang yang Humayyah dan Lumayyah yang faktor karena mengumpul harta dan menghitung-hitung harta itu akan dilemparkan ke dalam Hutoma dan tidak akan mengekang Anda di dunia. Anda akan dilempar ke neraka. Akan menyakitkan hati. Coba kita lihat apa itu Hutoma. Wa adraka Hutoma. Tahukah Anda apa Hutoma? Biasa ini. Narullahil muqaddam. Narullah itu adalah apinya Allah. Ini sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu luar biasa. Rumah itu biasa, tapi kalau dinisbatkan ke Allah, Baitullah menjadi berkah di situ. Ngerti? Kitab bacaan biasa, tapi kalau sudah dinisbatkan ke Allah, kitab Allah luar biasa. Al-Qur'an Karim misalnya, ya kan? Naqatullah itu apa? Kemarin apa? Naqatullah apa? Orang itu Naqatullah kaum Samud. Naqatullah sepuluh fakadamu fa'aqru fadamdama alaihim alif. Naqatullah apa? Loh pelajaran mana? Kadzabat Tsamud bitawwaha ilim ba'da asqa faqala lahu Rasulullah naqatullah. Maksudnya biarkan onta itu minum, biarin. Ontanya Allah. Nakota, onta, tapi kalau sudah dinisbatkan ke Allah itu jadi onta. Jadi luar biasa gitu loh. Betul kan? Narullah, api itu kalau sudah dinisbatkan ke Allah, narullah, ya api yang luar biasa 70 kali lipat api di dunia 70 kali lipat. Coba bayangkan. Ngeri kan? Dan anehnya al-muqaddah dibuat isim bukan fi'il. Kalau fi'il itu alati ukidat atau alati apa namanya? Ukidat. Jadi kalau fi'il itu artinya gini. Api itu bisa hidup gitu loh. Tapi kalau dibuat isim wal muqaddah itu api itu selamanya terus menerus, tidak pernah akan mati gitu loh. Benar? Allah ingin menunjukkan kepada kita, apiku itu tidak akan pernah mati. Asal enggak? Maka sampai Allah katakan, coba bayangkan, idza ulqu fiha sami'ulah syahika wa tafur. Ketika kita dilempar, ketika mereka itu dilempar ke neraka, ya perhatian. Ketika orang itu dilempar ke neraka, sami'ulah, mereka itu mendengar Pak, suara yang sahikon itu seperti ini loh. Onta kalau di apa? Tunggangan gitu loh. Beneran? Oh, rantan Pak. Rasanya ngik gitu loh. Ngik gitu lah ya. Banyak ngerti ya? Kalau sampai itu misalnya ada suara yang mengerikan di dalam neraka itu. Nih, jadi gini, ketika ini neraka. Anda dilempar ke neraka itu bunyinya luar biasa yang mengerikan. Gitu. Dan ini neraka ini pengen gemes gitu loh. Gemesnya negatif bukan gemes positif. Kalau bahasanya gemes gitu angkem gitu. Tapi kalau gemesnya gemes apa? Negatif. Iya tafu cepat banget. Luar biasa. Coba kita lihat.
allati tattali'u 'alal afida, yang mengklebeng. Api itu naik menjurus merambat ke hati kita. Ini Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau Anda menghina orang lain, merambat ke hati Anda, dan Anda akan, api itu akan merambat ke hati Anda. Paham? Allah. Jadi kalau Anda menghina orang lain, maka api itu akan merambat ke hati Anda. Allati tattali'u 'alal afida, api itu akan merambat, akan klembeng, akan naik menjurus ke hati Anda, sebagaimana Anda menyakiti saudara Anda sendiri. Paham? Allah Akbar. Hati-hatilah. Ya, itu khutomah. Dan anehnya, inna alaihim musoda, sesungguhnya mereka itu alaihim kalau musoda itu rapat, tapi ada pintunya. Dan pintu itu tertutup, neraka ya. Ini neraka itu maksud berarti ada pintu, di mana pintu itu tertutup rapat. Dan ketika Anda mendekati pintu itu, ya, itu tidak bisa dibuka. Sementara api menjilati Anda, pengen keluar, stres ya. Stres. Allah pengen seperti itu, gitu bayangkan. Kalau cuma ada pintunya, oh udah pasrah, wes. Dibuat stres kali, sebagaimana Anda membuat stres orang lain, gitu. Paham ya? Dan yang namanya musoda itu tertutup, tapi ada pintunya nggak tertutup. Nanti kalau Anda sudah selesai baru bisa dikeluarkan dari situ. Dan anehnya fi amadim mumaddada Allah abad. Amat, imat itu amatin. As-salatu imaduddin apa? Tiang. Di sana itu ada tiang-tiang banyak, tergantung orangnya nanti tiang. Tiangnya terbuat dari api. Dan itu Anda diikat. Mumaddada, ada kata madda itu apa? Huruf mat itu apa? Panjang, madada pakai tasjid berarti panjang banget tanpa batas. Kayak panjang tapi tertutup. Bayangkan api di dalam tong misalnya tertutup rapat, panas ya? Oh panas Pak, api neraka. Semua kemudian itu ada tiang-tiang ke atas gitu, pintunya di atas gitu. Tiang-tiang ini Anda diikat sama tiang ini, dan ini api. Setelah ini aja, sampai ini. Ono tiang ini tikus ya. Yang bahan bakar api dengan apa namanya manusia dengan batu panas, kita naik terus ke atas. Ini panas dan api ngatur sudah gini, sakitnya minta ampun, sakit tuh di sini ya, sakit banget. Dan dibakar pengen ketika kita tersinggung, oh lumayan, paham? Jadi ketika kita baca lumayan Allah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, aku sering menghibah ya Allah. Ternyata itu sisaan engkau yang diberikan kepada orang-orang yang hibah lumaza. Kalau kita di dunia di Korea ini sering mengumpulkan harta, dan harta itu tidak ke akhirat, untuk jembatan ke akhirat, dan itu akan menjadi faktor kita menjadi lumaza. Tapi kalau kita sering taklim, insya Allah lumaya akan terhindar dari itu semua. Karena apa? Diajari lumaza. Dan utama itu artinya apa? Merontok hati. Jadi narakutom adalah menghancurkan di Anda juga, sebagaimana Anda menghancurkan saudara Anda. Hati-hatilah untuk berkata, ya, menghina, mencaci mungkar. Mitra meminta harus santun. Mitra meminta harus santun. Dan bicara akhlak, perbuatan, oleh isyarat, semuanya harus santun. Oke? Jangan seperti yang lain. Semuanya di Anda. Yang ngatur pasangan ini, yuk, jangan kesantunan, jaga omongan. Meskipun kita pecah belah, kandani sing apik. Ya, dikandani sing apik. Jangan menghina, mencaci, membalas. Oh, bundes ya. Tak balas dan sebagainya. Jangan dendam. Coba kita lihat, ada satu daerah kemarin sampai bentrok gara-gara apa? Cacian makian. Ya kan? Ada antar geng, antar apa? Di Indramayu itu ada, ya kan? Gara-gara apa? Karena hoak, bukan ahok, hoak itu bacanya hoak. Karena apa? Ya Humayah ini. Orang Humayah bahkan apa? Karena faktor ini gitu loh. Tanya pada orang-orang yang berbuat itu. Orang yang caci maki seperti itu baru dunia geger. Nanti digegeri sama Allah nanti itu. Disikat tai sama Allah. Humayah hati mentek gitu. Ya. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke, itulah tadabbur Al-Qur'an. Jadi kita harus belajar untuk mentadabbur Al-Qur'an agar ketika kita membaca Al-Qur'an, ya Allah seperti ini kok. Seperti ini. Paham ya? Kita setelah ini kita akan kapan kita akan bicara tentang kita terus mentadabbur Al-Qur'an.
Surat pendek-pendek aja. Surat panjang sampai nggak mudeng nanti. Oke, sekarang ini pertanyaan, ya. Hah? Coba saya tolong orang singkat saja tentang Humazah. Yo, semua ayo. Singkat saja. Sampai harus paham karena sudah terangnya. Masa nggak paham nggak nih anu tadi? Ayo, Mas Mafi. Hah? Ayo, siapa yang bisa menerangkan secara singkat? Ayo, santai singkat saja, santai omongan sampean. Ayo. Nggak usah takut, latihan ngomong. Anda sebagai nanti pun Anda akan memberikan pengertian ilmu pada yang namanya anak Anda, istri Anda. Jangan gibah, nggak baik. Jadi saat ini ketika Anda dapat ilmu, tolong keluarkan pada istri Anda. Karena yang berhak untuk dapat ilmu itu istri Anda. Anda harus menjadi matahari dan istri Anda adalah komar Anda. Dan komar itu harus mendapatkan sinar dari matahari. Hah? Ayo, siapa? Bahaya dik, keluarin dik. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Jangan usah takut. Ayo mau Pak. Intinya aja. Alhamdulillah kita diperingatkan ya, yaitu tentang kita untuk bisa menjaga lisan, terutama jangan sampai mengumpat. Terus apabila kita sering mengumpat itu akan membakar hati, sampai hati. Masih. Jangan usah sampai ojo di sana. Di situ diterangkan yaitu akan membakar ya orang-orang yang mengumpulkan harta dan akan membakar hatinya dan di neraka akan dilemparkan neraka Humayah apa? Utama. Dan di situ disediakan tiang-tiang yang panjang dari api. Wes kayaknya. Ini nok halai Pak, nok halai ini Pak. Masya Allah. Wes pokoknya sama nona yang mitra langsung jawab DKI. Pokoknya intinya kita tidak boleh melakukan Humaya. Gibah, baik ada orangnya atau tidak ada orangnya. Orang yang Humaya itu faktornya berarti orang yang sering mengumpulkan uang dan menghitung. Itu faktor utamanya. Allah kata demikian. Nah, ingat, harta itu tidak akan bisa mengangkatkan Anda selama hidup di dunia. Justru Anda, akibat daripada Anda gibah, Anda melakukan Humaya itu, Anda akan dilempar ke neraka. Dan ingat, lemparan Allah itu kotoma itu dalam neraka yang sangat luar biasa. Apinya yang tidak pernah padam. Dan di situ api itu akan menembus hati Anda. Sebagaimana Anda. Ini bedanya Humazah. Bedanya Humazah. Untuk Humazah itu